Mereka adalah guru-guru SMP Negeri 16 Sigi yang sedang mempersiapkan modul pembelajaran luring. SMP Negeri 16 Sigi berada di Desa Uenuni di Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Berada di daerah pinggiran menjadi tantangan tersendiri bagi mereka para guru di sekolah tersebut dalam melakukan proses belajar secara luring atau luar jaringan. Banyak siswa di SMP Negeri 16 Sigi yang tinggal di daerah terpencil dan pegunungan, sehingga mereka harus menggunakan sepeda motor dalam mengantarkan modul pembelajaran bagi siswa-siswi mereka. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu Bunga, ini sudah mau jalan antar modul? Iya, kita siap sekarang dengan teman-teman mau antar modul arah ke Kora. Arah ke Kora ya? Iya. Ini kita mau langsung jalan atau mau mampir lagi? Kita mau singgah dulu sama Bapak Kepala Sekolah. Oh ya, saya nebeng sama Ibu Bunga Boleh, ya? boleh sekali. Jangan aku kasih tinggal ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi. Jadi hari ini kita akan mengantar tagihan. Ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan SMP Negeri 16 Sigi karena sebagian besar wilayahnya tidak terjangkau jaringan internet sehingga tidak bisa melakukan proses belajar secara daring. Dan inilah aktivitas kami, Bu, selama ini pembelajaran masa pandemi ini ya, Bu, ya? pandemi, iya. Jadi kami guru-guru di SMP 16 Sigi itu yang PNS 7 orang, Ya. ditambah dengan yang honor. Jadi jumlahnya guru seluruhnya itu adalah 18 orang. 18 orang. Itu 18 Iya. itu selalu setiap hari melakukan perjalanan begini untuk antar modul atau antar tagihan. Kalau rombongan untuk kunjungan jauh seperti ini itu kami lakukan itu 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Ya. Kemudian kalau hanya di seputar sekolah di sana itu di perkampungan itu masing-masing teman. Masing-masing yang sudah siap tagihannya masing-masing antar. Biasa juga kita langsung antar saja di mailbox yang disediakan. Oh, ada mailbox yang disediakan, jadi berarti anak-anaknya nanti kumpul ambil di situ, Bu, ya? Ya. Jadi guru-guru datang mengantar. Letak geografis menjadi permasalahan yang dirasakan oleh guru-guru SMP Negeri 16, di mana tidak sedikit rumah siswa yang jaraknya cukup jauh dari sekolah. Bahkan ada siswa yang tinggal di wilayah Kabupaten Poso yang jaraknya kurang lebih 20 km dari sekolah. Desa terjauh biasanya apa, Ibu, yang ditempuh? Kalau desa terjauh, desa Dongi-Dongi, wilayah Kabupaten Poso, Itu sampai berapa puluh kilo biasanya kalau Ibu antar modul ke sana? kurang lebih 20 kilo ke sana ke Dongi-Dongi. Jauh juga, Bu, ya? Iya. Tapi kalau setiap hari Ibu sendiri yang lakukan, ini kan kalau rombongan 2 minggu sekali. Ya. Nah, atau seminggu sekali biasanya kan. Nah, kalau Ibu pribadi antar itu, antar modul pembelajaran biasanya berapa lama? Setiap hari? Tidak setiap hari. Biasa kita dalam 1 minggu itu biasa kita 3 kali antar ke anak-anak. Yang rutinnya itu tiap minggu kita harus antar tagihan di mailbox, itu yang rutinnya tiap minggu itu. Tiap minggu ya, itu yang Ya, mailbox. sekali dalam seminggu.
Satu persatu rumah siswa mereka datangi untuk memberikan modul pembelajaran luring atau luar jaringan. Ini mailbox pertama, Bu? Bukan mailbox ini ke siswa. Oh, rumah ke siswa. Ini biasanya satu rumah begini langsung berapa Pakai masker. bagian? Biasa 10 mata pelajaran. Jadi Pakai masker. per mata. Jadi Bapak bagi masker, tolong dipakai. Jangan lupa selalu ikut protokol kesehatan ya. Jaga kesehatan. Ini ada tugas, nah, dikerjakan nanti ya. Jangan lupa dikembalikan. Oke. Ini ada tugas untuk mata pelajaran PPKN kelas 9. Jadi cara mengerjakan ini, kau baca dulu buku murid ya yang sudah dikasihkan. Kau baca buku muridmu itu halaman 33 sampai 38. Kau paham? Oke, selamat mengerja, kalahkan corona dengan belajar. Kalahkan corona dan belajar. Ini mata pelajaran IPS, ya. Silakan. Meskipun mendapat banyak tantangan, khususnya masalah transportasi yang sulit. Tanpa mengeluh, para guru ini senantiasa semangat dalam melakukan proses belajar di masa pandemi. Kalau sejauh ini, Bu, sampai sekarang di masa pandemi ini, karena kan sekarang sifatnya kan sistem pembelajarannya luring sama daring kan. Iya. Kendala yang paling Ibu rasa berat itu apa untuk pembelajaran dengan sistem seperti ini tanpa KBM, tatap muka begitu? Kendala utama yang kami rasakan selama pembelajaran ini adalah cuaca. Apalagi sekarang kan musim hujan. Iya. Itu kendala utama itu. Kalau hujan begitu berarti ditunda lagi, Bu, pengantaran modulnya? Iya, kita tunda sampai cuaca bagus baru kita jalan. Dengan kondisi keadaan yang seperti ini. Iya. Nah. Yang membuat para guru semakin semangat adalah antusias para siswa yang mereka datangi rata-rata menyambut dengan penuh semangat. Seakan-akan mereka ingin segera sekolah seperti sebelum terjadinya pandemi. Jadi dikerjakan ya tugasnya yang Masih ada kelas kelas 8. Kelas 8. Berapa? Ya. Nah, di situ sudah sangat jelas ya petunjuknya ya. Kamu baca ya. Sistem pembelajaran luring dengan cara mendatangi setiap rumah siswa untuk memberikan modul belajar dilakukan 3 kali dalam seminggu oleh semua guru per mata pelajaran. Untuk siswa yang kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah dan masih mudah untuk dijangkau, pihak sekolah juga menyiapkan 5 titik tempat pengambilan dan penyetoran modul pembelajaran atau mailbox. Ini mailbox sih berarti, Bu, ya? Ya, inilah mailbox yang saya katakan tadi, Ibu. Jadi setiap guru mata pelajaran datang mengantar tugas di sini. Jadi Nah, ini contohnya. dipisahkan ke mata pelajaran ya? Per mata pelajaran. Contohnya ini mata pelajaran PKN. Ya. Jadi saya antar tugas PKN di sini. Nah, saya kembalikan siswa yang datang ke sini mengambil tugasnya. Lalu mereka bawa pulang dikerjakan di rumah. Selesai dia kerjakan, dia antar lagi kembali ke sini, dimasukkan di dalam map sesuai mata pelajaran. Nah, contohnya ini itu ada bahasa Inggris yang sudah dikerjakan. Oh ya. Ya, Ini kalau sudah dikerjakan berarti nanti guru mata pelajarannya ambil, Iya, diganti dengan tugas yang baru yang untuk di minggu ini ya. ya betul, betul. Jadi datang guru mata pelajaran bahasa Inggris ambil yang sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan.
Pada beberapa kesempatan, Kepala Sekolah SMP Negeri 16 Sigi juga ikut turun langsung mendampingi para guru, mengunjungi siswa sekaligus mengecek sejauh mana respon dan antusias siswa dalam belajar di tengah-tengah pandemi. Pak Kepala Sekolah, sejauh perjalanan saya ikut sama Bapak dan juga ibu-ibu guru tadi dan juga bapak-bapaknya, perjalanan ini saya lihat kan pada naik sepeda motor. Nah, ini bagaimana dengan pembiayaan mereka yang dengan sistem pembelajaran jarak jauh untuk luring ini sendiri, Pak? Oh iya, jadi untuk kegiatan luring, untuk pembiayaan mereka karena memang sudah disepakati bersama bahwa dalam seminggu itu diwajibkan bagi guru-guru untuk bisa melakukan pemberian tagihan maksimal 2 kali dalam seminggu. Untuk proses pembiayaan itu memang diatur di dalam pengelolaan dana BOS, walaupun hanya kecil, mungkin tidak sepadan dengan apa yang harus mereka peroleh. Jadi itu hanya dianggarkan sekali jalan itu pengganti uang bensin sekitar Rp15.000. Rp15.000 untuk sekali jalan? Sekali jalan. Tidak hitung jarak per kilo ya? Walaupun memang dari sisi geografis, jarak kita ini paling jauh itu sekitar 30-an kilometer dari 30 kilometer tempat belajar. Nah, kalau untuk ini kan sistem luring sendiri Pak ya, berarti ada pergantian untuk biaya bahan bakar bagi tenaga pendidik. Sementara buat yang daring kan kemarin memang ada wacana untuk pembelian pulsa data bagi siswa yang pembelajaran via daring dari kementerian menggunakan dana BOS. Bagaimana kalau di sekolah Bapak sendiri? Ya, untuk sekarang ini memang karena jangkauan dana kemarin setelah ada instruksi dari kementerian, kita telah menganggarkan tetapi belum langsung tertuju kepada pembelian pulsa data. Karena memang jangkauan untuk pembelian pulsa data ke siswa pada saat itu belum bisa terjangkau, sehingga yang diprogramkan pada saat itu hanya untuk membantu dalam segi persiapan alat kesehatan untuk pandemi, misalnya pembagian masker kepada peserta didik. Dan ini menanggulangi tagihan-tagihan yang harus diberikan kepada siswa dianggarkan di dalam pemberian dana BOS. Tetapi ada harapan bahwa kementerian saat ini sudah mengeluarkan instruksi bahwa setiap siswa itu akan dibantu lewat pemberian pulsa data. Oh ya, berarti ke depannya ya Pak ya? Baik siswa maupun guru. Ya, berarti ke depannya itu kemungkinan akan diberikan jika sudah direvisi ibaratnya seperti itu ya anggarannya. Nah Pak, ini yang kalau perjalanan ini kan paling jauh kita tempuh sejauh 30 km untuk menuju ke rumah siswa di sekolah Bapak. Bapak melihat bagaimana semangat teman-teman guru-guru ini Pak, karena jalan bersama seminggu sampai 2 kali, bahkan mungkin ada yang kurang dipahami, balik lagi nanti gurunya ambil berkas, dihimbau lagi, kemudian belum yang sistem daring seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, memang kalau sepintas dari sisi kesulitan memang mungkin sangat-sangat sulit, tetapi inilah satu kebanggaan secara pribadi saya sendiri sebagai pimpinan sekolah bahwa motivasi yang luar biasa dari teman-teman guru. Mereka tetap antusias dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Ya, mereka tidak pernah mengenal bahwa dengan keadaan pandemi membatasi kegiatan mereka untuk tetap mencerdaskan anak bangsa. Dan itu satu kebanggaan tersendiri bagi saya dan mungkin dari lingkungan sekolah kita SMP Negeri 16 Sigi. Karena memang setelah kita sepakati bahwa mereka harus berjalan seminggu 2 kali untuk mengantar tagihan dan modul kepada peserta didik. Walaupun mungkin memang di situ ketika berkunjung ke rumah siswa tidak berada di tempat karena mungkin sudah keluar membantu orang tua ke kebun. Jadi memang kita ada alternatif selanjutnya untuk menanggulangi itu. Jadi ada beberapa titik yang ditempatkan sebagai mailbox. Kita andaikan sebagai kotak surat yang nantinya ketika anak-anak tidak bisa dijumpai ketika guru-guru mengantar modul dan tagihan, mereka harus menuju ke titik-titik mailbox tersebut untuk mengambil tagihan. Begitu juga ketika mereka mengerjakan tagihan-tagihan yang sudah diberikan, maka ketika mereka tidak sempat memberikan kepada guru pada saat mereka berkunjung ke rumah, mereka juga diizinkan untuk mengantar langsung ke titik-titik tempat mailbox ditempatkan, sehingga tetap berjalan seefektif mungkin dan tidak mengganggu aktivitas baik peserta didik maupun mungkin guru-guru. Secara umum ternyata memang gairah motivasi daripada peserta didik khususnya ya di SMP 16 Sigi, dari sisi persentase itu sekitar 90% memang semangatnya masih luar biasa walaupun dalam keadaan kondisi pandemi. Mereka tidak pernah merasa harus meninggalkan kegiatan pembelajaran, malah justru ada siswa-siswa ketika tagihan-tagihan itu belum sampai, mereka sendiri yang dengan inisiatif untuk mencari sendiri
bahkan berani berhubungan dengan guru, walaupun memang kemarin kita batasi untuk tidak terlalu langsung berhubungan, berinteraksi itu, tetapi karena kerinduan mereka untuk memperoleh itu, jadi itu yang menjadi juga semangat bagi saya pimpinan dan teman-teman guru. Dengan adanya motivasi dan semangat dari peserta didik, kita juga sangat terbantu untuk melihat keadaan itu dan dengan semangat pula untuk senantiasa terus memberikan apa yang mereka harapkan dan butuhkan. Gambar ini sudah ada ciri-ciri benda di sini. Ini ada tas. Meskipun proses belajar secara luring atau offline diakui oleh para guru tidak begitu efektif, tapi karena pandemi yang telah mengubah banyak hal, termasuk proses belajar tatap muka yang ditiadakan, memaksa insan pendidikan harus memaksimalkan model pembelajaran di tengah pandemi saat ini. Jadi ini nanti dikerjakan ya, tugasnya ini, kemudian kalau sudah selesai dikerjakan, disimpan di mailbox di Ibu Bunga ya, yang dekatnya. Selain proses belajar secara luring atau offline, sebagian kecil siswa SMP Negeri 16 Sigit yang kebetulan memiliki perangkat seperti telepon genggam Android juga bisa melaksanakan proses belajar secara daring atau online meskipun terkendala jaringan internet. Sekelompok anak-anak ini hendak menuju bukit untuk mendapatkan jaringan internet yang layak yang bisa dipakai untuk belajar secara online. Mereka harus berjalan cukup jauh untuk mencapai bukit. Satu. Ayo hilang jaringan binte. Apa jaringannya? Ayo kau, bagus jaringanmu Rikar. Bagus. Kau rahasia. Kau saudara. Berarti Ibu Bunga ini sudah bukit yang Ibu Bunga bilang? Iya. Biasanya ada berapa banyak mereka di atas anak-anaknya? Biasa sampai 6 sampai 10-an orang lah yang pergi mencari jaringan. Lumayan banyak juga Ibu ya? Iya, itulah kenyataannya. Memang karena di sini di bawah pun sama sekali tidak ada jaringan ya Ibu ya? Untuk sinyal internetnya. Kalau untuk dibawa sana putus-putus jaringannya. Dan bagus. memang sama sekali tidak bisa untuk pembelajaran. Jadi suatu waktu karena mau meyakinkan bahwa apakah ini betul-betul anak belajar atau tidak, saya naiklah. Cek dan, langsung? Iya, untuk mengetahui apakah betul ini anak belajar atau tidak. Atau hanya datang cari jaringan untuk main game. Halo semua. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar? Kalian kabar baik ya. Kalian ini pada belajar atau main game? Belajar. Bagus. Coba lihat ini. Luar biasa semangatnya anak-anak ya. Andai kata semua punya smartphone ya. Iya, ini kebetulan yang ada punya smartphone semua ya. Ya. Kenapa? Jadi biasanya kalian duduk di sini tuh berapa jam cari jaringan? 15 jam. Berapa? 2 jam. 2 jam ya? Sekitar 2 jam. Namamu siapa? 2 jam, 3 jam. Namamu? Santo. Santo kelas berapa? Kelas 7B. Kelas 7B. Ini sekarang belajar apa itu Santo? Belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Tapi memang kalau di bawah biar pakai data begitu susah ya buat dapat belajar ya? Iya, susah. Apa jaringan enggak terlalu bagus.
Tidak terlalu bagus ya. Ini kalau ini kelas berapa ini? 8, semua kelas 8. Yang ini kelas berapa? 8 semua. Berarti kamu sendiri ya kelas 7. Oh, ini kelas 7 juga ya? Oh, kelas 7 ya berarti? Iya, Bang. Kelas 7. Nah, terus kamu yang baju hitam namanya siapa? Fadel. Fadel, kalau cari jaringan di sini pakai pulsa data itu yang beli siapa? Biasanya orang tua. Orang tua beli. Biasanya 1 bulan habis berapa pulsa datanya? 36.000. 36.000 untuk belajar. Berapa giga? Biasanya 3 giga. 3 giga ya. Yang penting untuk belajar ya. Oke. Jadi semua rata-rata pulsanya minta sama orang tua berarti. Iya. Ada kerja juga. Hah? Kerja? Kerja apa? Di kebun. Oh, di kebun, bantu orang tua di kebun ya. Tapi tetap orang tua yang belikan berarti. Coba ayo sekarang lanjut belajar lagi deh. Coba mau lihat nanti mau bantu. Canda serta tawa anak-anak sesekali menghiasi aktivitas mereka. Mereka cukup antusias untuk mendapatkan tugas yang diberikan guru mereka secara online. Di tengah pandemi, siswa maupun para tenaga pendidik sama-sama mengalami masa-masa sulit. Ada proses luring di mana para pahlawan tanpa tanda jasa ini diharuskan untuk menempuh jarak berpuluh-puluh kilometer, mengantarkan modul pembelajaran bagi para siswanya agar tetap bisa melakukan proses belajar mengajar. Sementara para siswanya yang melalui proses daring juga menempuh jarak untuk bisa mendapatkan jaringan yang layak agar mereka bisa belajar tentunya. Kita berharap pandemi ini segera berakhir agar mereka, siswa dan para tenaga pendidik bisa bersatu untuk sama-sama belajar.